Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasida. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan. Pada hari ini kita bicarakan tentang Hari Raya Siwaratri. Siwaratri itu adalah hari raya umat Hindu. Nah, dalam rangka untuk peleburan dosa. Nah, sebelum kita lanjutkan wacananya, sebaiknya kita melantunkan mantra Trayembakem. Trayembakem jajemahe Sugandim pustiwardanam Purwarukam iwa bandanaat Mrityor mokce yamamritaan. Kami menyembah yang tiga mata, Siwa, sang pemberi aroma harum, yang memperkuat segala sesuatu. Semoga Ia membebaskan kita dari ikatan kematian dan memberikan keabadian. Bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan sekarang. Apa itu Siwaratri? Jadi Siwaratri itu diceritakan sebuah legenda, menurut Hindu Bali, yaitu tentang seorang pemburu. Ini merupakan suatu karya sastra Empu Tanakung. Jadi karya sastra Empu Tanakung. Nah, pemburu itu nanti kita ceritakan bagaimana. Seorang Lobdake itulah seorang pemburu. Nah, di dalam prosesnya pemburuan itu akan dia melakukan proses peleburan kegelapan, kemudian dia akan mengintrospeksi dirinya dan pencucian diri. Itu yang akan dilaksanakan oleh seorang pemburu. Jadi pemburu itu tidak diartikan semata-mata adalah hanya memburu binatang. Tetapi pemburu itu dapat diartikan sebagai orang yang sedang mencari kebenaran ataupun sedang mencari hakikat mulia, jadi yang satwam. Bisa juga diartikan sebagai seorang kepala keluarga, ya, memburu atau mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari. Jadi banyak kegiatan-kegiatan kepala keluarga dalam mencari nafkah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ada yang berdagang, ada yang jadi tukang, ada yang jadi buruh, kemudian ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi polisi dan sebagainya. Itu namanya berburu, jadi mencari nafkah. Nah, ini oleh Empu Tanakung disimbolkan, ya, seorang pemburu yang namanya Lobdaka. Nah, kemudian di dalam proses pencarian nafkah, berburu mencari nafkah, pasti ada suatu gelombang, ya, gelombang-gelombang di mana saat beruntung, di mana saat tidak mendapatkan untungan bahkan rugi. Nah, itu dilambangkan oleh
suatu kondisi kegelapan. Suatu kondisi kegelapan. Ya, artinya seorang pedagang mungkin dalam sehari itu atau bahkan sampai bangkrut dagangannya. Atau bahkan seorang pemburu tidak dapat hasil buruan berupa binatang atau kehidupan yang lain. Nah, sehingga dilambangkan dengan namanya hari yang sangat gelap. Ya, hari yang sangat gelap, yaitu adalah malam Siwalatri. Jadi Siwa adalah Tuhan, dan Ratri adalah malam yang sangat gelap. Nah, pada kondisi inilah para pemburu itu mengintrospeksi dirinya, ya, mengintrospeksi dirinya bagaimana caranya supaya tidak selamanya kita akan gelap. Nah, sehingga dia akan berusaha lah untuk proses peleburan dirinya akan mendapatkan suatu kecerahan. Jadi bagi pemburu yang mencari kebenaran, ya, terus pas mendapatkan kegelapan, dia akan mencoba melebur kegelapan batin supaya menjadi yang lebih cerah. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini dikisahkan oleh Luddake, ya, dikisahkan kehidupan Luddake pada saat dia tidak mendapatkan hasil buruan, ya, kemudian dia melakukan suatu proses yang namanya puasa, bertapa. Puasa, ya, puasa itu macam-macam artinya. Ya, puasa ada yang puasa Ekadasi, ada yang puasa karena hari lahir, ada puasa hari Nyepi. Nah, itu yang. Nah, upawasa di sini ya bisa diartikan ada yang upawasa tidak makan, tidak minum dalam jangka 12 jam, ada yang 24 ada juga. Ada upawasa Ekadasi, puasa Ekadasi. Jadi sebelum hari purnama ataupun sebelum hari Tilem itu namanya puasa Ekadasi. Nah, itu dalam rangka untuk melatih diri dari keikatan duniawi. Nah, itu. Jadi Luddake di sini melambangkan berpuasa, dia melambangkan untuk melatih diri supaya dari keterikatan duniawi. Ya, melatih diri dari keterikatan duniawi. Jadi dia juga melakukan monabrata, diam tidak berbicara dalam rangka untuk mencapai keheningan. Nah, kalau saya hubungkan dengan sloka-sloka dalam Bhagavad Gita, jadi sloka dalam Bhagavad Gita yaitu sloka bab 6, sloka 21 dari Bhagavad Gita. Nah, saya coba lantunkan, yaitu Trividam naraka sedam dwaranam sanam atmanam kama krodas tata lobas tasmateta trayang tiajet. Artinya kurang lebih ada 3 pintu gerbang menuju neraka, yaitu hawa nafsu, tukama, amarah atau kroda, keserakahan atau loba. Nah, kita mencoba untuk berpuasa dalam rangka untuk mengekang diri itu, maka seseorang harus meninggalkan ketiga hal itu. Itu arti daripada sloka 21 bab 16 dari Bhagavad Gita. Nah, demikian juga saya coba hubungkan dengan bab 17 sloka 17. Sradaya parayataptam tapastatrividam naraihi apalakang sibiryuktai satwikam paricak sate. Artinya,
mereka yang menjalani ketiga daripada tapa brata, yaitu dia tapa pikiran, tapa perkataan, dan tapa jasmani tersebut dengan penuh keyakinan dan tata mengharapkan imbalan materi adalah disebut orang yang satwika. Nah inilah lambang atau simbol daripada Lobdaka. Dia pada saat melakukan upawasa, ya, upawasa, dia ingat dengan sloka-sloka ini. Nah, dengan demikian setelah dia Lobdaka melakukan puasa-puasa ini berdasarkan pada Bhagavad Gita ini, nah kemudian dia naik di gunung, ya. Jadi dia bertapa di gunung ini, di pohon bila. Jadi Lobdaka naik ke pohon bila karena sudah hari gelap, ya. Kemudian dia berjaga, ya. Dia terjaga atau tidak tidur untuk menjaga fokus baktinya, ya, fokus baktinya di atas pohon bila. Karena di bawah itu ada singa yang siap atau binatang buas yang siap menakar atau menangkap Lobdaka kalau dia turun. Nah, sehingga biar dia tidak jatuh dalam semalam suntuk, dia berjagra, yaitu tetap terjaga. Nah, caranya dia adalah berjapa, ya, berjapa. Jadi sambil memetik daun pohon bila ini satu persatu. Nah, dalam berjapanya dia ingat dengan Siwa, ingat kepada para Siwa. Nah, dia selalu menyebut nama Siwa. Om Namah Shivaya, dipetikkan satu daun. Om Namah Shivaya, dipetikkan satu daun. Akhirnya daun-daun itu jatuh sambil dia mengucapkan mantra Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, itu japanya. Ya, tapi dia tidak sadar bahwa di bawahnya itu ada lingga siwa. Dia nggak sadar di bawahnya ada lingga siwa. Nah, ini lingga siwa yang ada di bawahnya. Nah, lingga siwa yang ada di bawahnya. Ya, dia nggak sadar bahwa dia sudah melaksanakan Bhagavad Gita sloka 8 atau bab 8 sloka 7 dan bab 9 sloka 34. Nah, bagaimana bunyinya sloka dari Bhagavad Gita bab 8 sloka 7? Tasmat sarvesu kalesu mamanusmaya yudarca mayar pita manobudir mam ewaisya siasang saya. Nah, artinya dari bab 8 sloka 7 yaitu wahai Arjuna, karena itu hendaknya engkau selalu berpikir tentangku pada waktu yang sama melaksanakan tugas kewajiban, yaitu bertempur dengan kegiatanmu dipersembahkan kepadaku, pikiran dan kecerdasanmu dipusatkan kepadaku, maka tidak dapat diragukan lagi bahwa engkau akan mencapai kepadaku. Nah, itulah sloka dari sloka 7 Bhagavad Gita 48, ya, bab 8. Nah, selanjutnya dia juga ternyata dia melaksanakan Bhagavad Gita bab 9 sloka 34. Nah, bagaimana bunyinya bab 34? Ya, itu coba saya lantunkan lagi, yaitu adalah bab 9 sloka 34.
Man mana bawa mat bakto majaji mam namaskuru mam ewasya siyukta ewam atmanatma parayana. Nah itulah, ternyata si Lobdaka ini tidak sadar ya, dia pada saat dia jagra sambil berjapa, dia sebenarnya sudah ya minimal melakukan bab 8 sloka 7 dan bab 9 sloka 34. Nah dia nggak sadar kalau di bawahnya ada lingga siwa. Nah sehingga pada saat dia meninggal, ya, pada saat tinggal, dan ini dia lakukan selamanya. Pada saat dia meninggal, kesimpulannya adalah setelah si Lobdaka ya, meninggal, rohnya dicegat oleh pasukan neraka. Tetapi karena pada saat dia berjagra, tiap hari dia melakukan japa, dan pada saat meninggal dia ingat dengan siwa, ya maka Dewa Sida datang dan menjelaskan bahwa Lobdaka telah menebus dosa-dosanya, sehingga rohnya Lobdaka itu dibawa ke Siwaloka. Itu kesimpulannya yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, nah inilah sebagai suatu simbol, suatu ajaran, jadi kisah ya legendaris yang disusun oleh Empu Tanakung mengajarkan bahwa pertobatan secara tulus, kemudian mengintrospeksi diri, bisa menghapus dosa dan membawa seseorang menuju ke keselamatan spiritual. Itu kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, yaitu si Lobdaka itu menunjukkan bahwa penilaian akhir atas seseorang bukan hanya berdasarkan perbuatan masa lalu, tetapi juga penyesalan dan perubahan di akhir hidup. Nah, pada saat dia mau meninggal, dia tetap berjapa. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Itu yang dilakukan oleh Lobdaka. Karena dia sudah lapal setiap saat dia melantunkan sloka itu. Itu japa. Nah kemudian di bab 9 sloka 32 Bhagavad Gita, ya saya coba lantunkan. Mamhi parta vyaspasritya yepisyu papayonaha satrio wasyas tata sudras tepi anti param gatim. Ya artinya kurang lebih, wahai putra Parta, mereka yang berlindung kepadaku, meskipun mereka berasal dari kelahiran yang lebih rendah, para wanita, para wasya atau pedagang, dan para sudra atau pekerja, dapat mencapai tujuan tertinggi. Kalau kita melakukan tadi japa pada saat meninggal lahir, walaupun kita lahir pada yang sangat rendah, berasal dari kelahiran yang lebih rendah, tetapi pada saat akhir hidupnya menyebut nama Tuhan, sehingga dia dapatlah mencapai kesadaran yang tertinggi, mencapai kesadaran tinggi. Nah demikian Bapak Ibu, kita sudah dapat simpulkan dari cerita Lobdaka yang mengisahkan pada malam Siwalatri dalam malam peleburan dosa. Semoga wacana ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu seumat sedharma. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om